Yoho, apa kabar nakama semuanya? One Piece chapter terbaru merupakan chapter yang sangat seru. Kami di sini masih mencari topik-topik apa yang sekiranya tidak mainstream. Karena kami akui bahwa meski One Piece chapter terbaru memiliki topik yang mungkin banyak hal yang bisa kita bahas, namun kami pikir rasanya sudah banyak channel-channel lain yang membicarakan topik-topik tersebut. Dan mungkin suatu hari juga kami akan membahas topik dari chapter terbaru secara detail. Namun kali ini kami ingin mengajukan sebuah diskusi yang tidak kalah menarik, yakni mengenai apakah mungkin Otama adalah anak dari Kurozumi Orochi. Jadi, selamat datang di Mega Teori Diskus OP. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. Otama adalah karakter dari Wano Kuni yang memiliki background cerita menarik. Dan yang menarik dari background atau latar belakang Otama adalah Eiichiro Oda tidak menceritakan secara spesifik dari mana Otama berasal. Eiichiro Oda hanya menceritakan tentang kedekatan Otama dengan podcast DS. Identitas dari keluarga manakah Otama berasal tidak diceritakan dalam manga ini. Dan satu-satunya orang yang dekat dengan Otama, yakni Hitetsu, adalah orang yang juga identitasnya belum jelas. Hitetsu adalah karakter yang bahkan kita tidak tahu wajah aslinya seperti apa. Dirinya hanya menjelaskan bahwa dirinya adalah seorang pengrajin yang berkaitan dengan pedang, dan dirinya juga menggunakan sebuah topeng. Ia adalah orang yang memungut dan menjaga Otama. Dan hebatnya, ketika Eiichiro Oda mengenalkan karakter Hitetsu pada kita, di sini Eiichiro Oda menuliskan Tenguyama Hitetsu dengan keterangan sebagai orang yang gemar mengoleksi boneka kokeshi perempuan. Yang mana bukankah hal ini terlalu random untuk seukuran karakter yang misterius seperti ini? Kontribusi Otama dalam cerita. Otama adalah karakter yang sangat penting dalam cerita ini. Bahkan bisa dikatakan ia memiliki kontribusi yang lebih banyak dalam perang ketimbang dengan Momonosuke. Pada awal cerita, Hitetsu memperingatkan pada Otama mengenai kekuatan Otama yang jangan sampai ketahuan oleh musuh. Karena kita tahu, Otama memiliki kemampuan untuk menjinakkan hewan dengan kibidango miliknya atau dari buah setannya. Kemampuan kibidango milik Otama ini sangat berguna. Ia bahkan bisa menjinakkan pasukan Smile milik musuh. Dan meskipun Otama memiliki latar belakang yang belum jelas, tapi kita bisa tahu bahwa sepertinya ia adalah karakter yang sangat penting. Kita tahu dan mungkin sudah sering dibicarakan bahwa cerita Onigashima atau Arc Wano Kuni memiliki kaitan yang besar dengan legenda Momotaro, di mana Momotaro adalah seorang anak yang berniat untuk membasmi iblis atau Oni di pulau Onigashima. Di perjalanan Momotaro bertemu dengan monyet, anjing, dan burung pegar, yang mana Momotaro menggunakan kibidango untuk menjinakkan mereka. Alhasil ketiga hewan tersebut menjadi teman Momotaro dalam menyelesaikan perjalanan membasmi Oni di pulau Onigashima. Dan di cerita Wano Kuni sekarang, sepertinya kita semua sudah tahu siapa saja karakter yang terkait dengan legenda ini. Yang pertama, Momotaro tentunya adalah Momonosuke, monyet adalah Monkey D. Luffy, anjing adalah Inuarashi, dan burung pegar adalah Marco si Phoenix. Lalu mengenai kibidango, sepertinya itu adalah Otama itu sendiri. Konflik internal. Di negeri Wano Kuni, kita memiliki konflik internal. Ya, bisa dibilang semacam konflik politik. Ada 5-6 klan besar di Wano Kuni. Dan biasanya orang yang memerintah Wano Kuni adalah keturunan dari keluarga Kozuki. Suatu ketika, leluhur keluarga Kurozumi pernah menggunakan cara kotor untuk mendapatkan tahta, yakni dengan cara membunuh petinggi 5 keluarga klan yang lain. Namun tindakan dari keluarga Kurozumi ini, atau tepatnya kakek Orochi ini, terbongkar. Dan seluruh keluarga Kurozumi pun diberantas. Ketika Orochi pertama kali mengobrol dengan nenek Higurashi, sebelum Orochi benar-benar terhasut, Orochi mengatakan bahwa yang dilakukan oleh leluhurnya adalah sesuatu yang salah. Namun karena hasutan Higurashi, Orochi mengaku
bahwa yang salah adalah Sukiyaki atau keluarga Kozuki. Pada awal Onigashima ketika Orochi kepalanya ditebas oleh Kaido, kami sempat kepikiran bahwa sepertinya Orochi tidak akan mati untuk waktu itu. Alasannya adalah karena konflik antara keluarga Kurozumi belum terselesaikan dalam cerita ini. Waktu itu kami berpendapat jika konflik untuk memperbaiki citra Kurozumi adalah dengan Orochi yang berpindah pihak ke pihak protagonis dan melawan Kaido. Ya, alasannya mudah, yakni karena Orochi sudah dikhianati oleh Kaido, sehingga kini waktunya bagi dia untuk melawan Kaido. Namun teori tersebut ternyata salah. Kenyataannya, Orochi malah ingin bertarung dengan Akazaya, sehingga kami pikir konflik melerai tentang keluarga Kurozumi di Wano Kuni bukanlah melalui Orochi, tapi melalui orang lain. Pentingnya sebuah nama. Dalam arc Wano Kuni, nama keluarga atau nama klan merupakan sesuatu yang ditekankan oleh Eiichiro Oda. Hal ini terjadi pada saat Momonosuke pertama kali ditangkap oleh kelompok bajak laut buas, yang mana kala itu Kaido berniat untuk membebaskan Momonosuke jika Momonosuke mengaku bukan keturunan klan Kozuki. Dan waktu itu Momonosuke mengaku sambil menangis mengatakan bahwa ia adalah keturunan dari klan Kozuki. Ya, hal itu merupakan sesuatu yang membuat kami benar-benar merinding. Jika klan Kozuki yang citranya baik saja memiliki ancaman atas seperti itu, kira-kira bagaimana dengan nama klan Kurozumi yang jelas-jelas citranya sudah rusak? Kami pikir ancamannya sama banyaknya. Dan apakah mungkin ada karakter yang menyembunyikan nama keluarganya? Sepertinya ada, dan mungkin orang itu adalah Kurozumi Otama. Alasan yang pertama adalah Otama lahir di Wano Kuni. Tentunya ia mengemban salah satu keluarga yang ada di Wano Kuni. Meski ada 6 klan di Wano Kuni, Eiichiro Oda menekankan 4 klan saja, yakni Shimotsuki, Amatsuki, Kurozumi, dan Kozuki. Klan Shimotsuki sudah ditekankan melalui Shimotsuki Yasuie, Shimotsuki Ryuma, dan orang-orang Ringo lainnya. Lalu Amatsuki sudah ditekankan melalui karakter Amatsuki Toki. Dan klan Kozuki ditekankan melalui Oden, Momonosuke, dan Sukiyaki. Yang terakhir, Kurozumi. Anggota klan Kurozumi yang dihadirkan dalam cerita Wano Kuni ini memiliki karakter yang jahat. Mereka disandingkan dengan sifat antagonis seperti Orochi, Higurashi, dan kakek tua yang dulunya memegang kekuatan Bari Barinomi. Dengan manga One Piece yang bertema shonen, kami pikir meski Kurozumi telah melakukan tindakan yang benar-benar salah, rasanya tidak mungkin untuk manga ini menunjukkan pembasmian sebuah klan. Ya, mungkin leluhurnya melakukan hal yang salah, tapi anak-anak yang saat ini dilahirkan sebagai generasi baru, seperti contohnya adalah Orochi, tidak terlibat akan kesalahan yang leluhurnya perbuat. Sehingga kami pikir, dari situlah Eiichiro Oda akan memunculkan generasi yang akan melerai konflik Kurozumi dengan orang-orang Wano Kuni. Ya, mungkin orang tersebut adalah Otama. Poin kedua, Otama memiliki rambut berwarna ungu, dan Kurozumi Orochi memiliki rambut warna ungu juga. Agak sulit untuk menerimanya, namun hal ini sungguh menarik. Ya, mungkin Otama adalah keturunan dari Orochi. Poin ketiga, buah setan Otama. Dalam negeri Wano Kuni, buah setan seperti hal yang tabu. Bahkan Kinemon menganggap buah setan sebagai kekuatan sihir. Nah, Otama dengan umur yang masih belia itu kira-kira mendapatkan buah setan dari mana? Di zaman Wano Kuni sekarang, satu-satunya akses yang mungkin dimiliki untuk memakan buah setan adalah Orochi. Hal ini terbukti sebagaimana Kanjuro diberikan buah setan oleh Orochi. Masa depan Wano Kuni. Kita tahu bahwa di masa depan Wano Kuni akan diperintah oleh seorang shogun, dan besar kemungkinan orang itu adalah Shogun Kozuki Momonosuke. Dan hal yang menarik adalah Momonosuke dan Otama dalam cerita ini sudah berteman, yang artinya jika Otama beneran seorang Kurozumi dan di masa lalu citra Kurozumi benar-benar terlihat seperti Kurozumi versus Kozuki atau bahkan Kurozumi versus everybody, ternyata di zaman ini ada sosok bocah yang malah dekat dengan pemimpinnya, yakni Momonosuke.
yang bisa berteman dengan baik dan malahan membantu membebaskan negeri Wano Kuni dari jeratan penjajah, yakni bajak laut Kaido. Dan ya, Eiichiro Oda sangat suka dengan konsep generasi baru. Dan Otama serta Momonosuke adalah generasi baru untuk negeri Wano Kuni ini. Sehingga kesimpulannya, konflik Kurozumi dalam cerita ini merupakan konflik yang kelam. Bahkan dari konflik Kurozumi yang dibantai habis-habisan itu melahirkan karakter seperti Kanjuro yang siap untuk menjadi aktor demi menjalankan tugas dari Orochi. Seorang aktor yang kehilangan emosinya, seorang aktor yang bahkan siap untuk mati jika memang diharuskan mati. Dan konflik Kurozumi melahirkan Orochi, orang yang pada awalnya polos menjadi sangat arogan dan semena-mena. Dan Eiichiro Oda tidak mungkin meninggalkan konflik Kurozumi begitu saja. Kami pikir Eiichiro Oda akan menyelesaikan konflik ini di masa depan. Dan orang yang akan menjadi jembatan untuk mengubah citra Kurozumi menjadi baik lagi adalah sosok Otama. Dan hey, pada One Piece chapter 1016, Eiichiro Oda menaruh judul Namaku Otama. Dan di chapter itu, Usopp menangkap Mary dan menyuruh Otama untuk berbicara layaknya penyiar radio. Yang mana kami pikir ucapan Otama melalui radio ini tidak mungkin ucapan omong kosong. Kami pikir ada hal penting yang benar-benar Otama ingin bicarakan di sini. Dan apakah mungkin hal yang ingin Otama bicarakan adalah berkaitan dengan nama keluarga aslinya yang berkaitan dengan Kurozumi? Bisa jadi. Sehingga, bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Jadi, kami Diskusope dan terima kasih banyak.